tidak sedikit di antara berita-berita yang disebarkan itu hendaknya berhentinya di HP kita. Karena setiap kita menyebarkan, kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita sebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis dan di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatat waktu dan saat ini sebagai salah satu di antara amal-amal kebaikan kita dan sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita insyaallah taala di akhirat la. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami haturkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Faruq di Kabupaten Banjar ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan apa yang insya Allah kami sampaikan, yaitu tentang jalan atau kiat-kiat menuju atau menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga menjadi amal jariah bagi semuanya, sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita di dalam menjalani hidup ini, yang mana hidup kita di dunia ini kita tidak mengetahui sampai kapan, karena setiap saat mungkin saja seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hikmah dari Allah merahasiakan saat wafatnya seseorang, yaitu agar seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah senantiasa di dalam kesiapan untuk menghadapi al-maut yang datang sewaktu-waktu tersebut. Kemudian tentu kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu hikmah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan hidup kita di dunia ini dan apa hikmah dari penciptaan manusia dan jin di muka bumi ini, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Dan orang-orang yang mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama adalah para anbiya, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di dunia ini untuk memperjuangkan agama Allah dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang
paling besar yang ingin dicapai oleh seorang mukmin yang hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72, waridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah itulah yang terbesar. Kemudian para rasul, setelah para rasul adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang berupaya mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian melihat mereka adalah orang-orang yang banyak ruku dan sujud, mengharapkan karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apabila kita benar-benar bertekad untuk mengikuti jalannya mereka, maka ikutilah apa yang menjadi tujuan mereka dalam kehidupan dunia ini, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah menggapainya. Makanya setiap kita menyebut tentang para salafus saleh, yakni para sahabat bil khusus, kita selalu mengucapkan dengan iringan kata radhiyallahu anhum atau ridwanullah alaihim atau radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha dan seterusnya. Ini sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengorbankan semua yang mereka miliki, baik itu harta, bahkan sampai nyawa dan ruh mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ridho pada mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Makanya sebagian ulama ketika menyebut para sahabat, mereka selalu menyebutkan dua kata, radhiyallahu anhu wa ardhah. Misalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, ya Allah ridho padanya dan semoga Allah jadikan juga dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam upaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dalam Al-Qur'anul Karim telah disebutkan, yaitu banyak kiat-kiat upaya-upaya agar seorang hamba mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan tujuan kehidupan seorang mukmin adalah ridho Allah Azza wa Jalla. Sebab yang pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah dengan beriman dan beramal soleh. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara atau jalan yang pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan tentang iman kepada Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Maka iman pada Allah Azza wa Jalla adalah syarat mutlak
seorang untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan mendapatkan ridho Allah, seorang dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mengejar ridho Allah, yang mengejar ampunan Allah dan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan amal yang soleh. Amal yang soleh, amal yang memenuhi 2 syarat. Diikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik ciptaan Allah. Maka seorang mukmin harus bersyukur. Dari semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di alam semesta ini, ternyata orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah khairul bariyah. Sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala. Harus bersyukur. Orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Apa balasan bagi mereka? Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah, dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka, jazaohum inda rabbihim. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka, jannatu adn, surga yang kekal, surga Aden. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Dan mereka ridho kepada Allah sebagai Rabb mereka. Sembahan mereka satu-satunya yang tiada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maka termasuk yang mendorong seorang untuk melakukan, untuk beriman dan beramal soleh adalah karena takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah. Maka dari itu dalam kita beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya yang mendorong ibadah kita adalah karena takwa kepada Allah azza wa jalla. Dan inilah bagian dari ruh amal seseorang, ruh ibadah seorang. Ketika ada ketakwaan dalam dirinya, ketika beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menerima dari hamba-hambanya hanya yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka ketika seorang melakukan satu amal ibadah, entah itu salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, dari amal-amal ibadah yang dikerjakannya, termasuk menuntut ilmu, karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menyebutkan arkanul ibadah thalathatun. Rukun-rukun ibadah itu ada 3. Yang harus ada dalam ibadah kita. Baik itu salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Dari amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Hendaknya ada 3 hal dalam mengerjakan amal-amal itu. Yang pertama adalah al-khawfu minallah. Yang pertama adalah al-hubbu ilallah. Karena cinta kepada Allah Ta'ala. Allah yang telah berbuat baik pada hamba-hambanya. Allah yang telah menciptakan kita. Memberikan semua fasilitas kepada kita. Kemudian memberikan hidayah kepada kita. Maka kebaikan-kebaikan itu menimbulkan rasa cinta seorang hamba mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Karena cinta pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua,
hendaknya dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla harus ada al-khauf, rasa takut pada Allah Ta'ala. Rasa takut. Karena Allah mengancam orang-orang yang tidak beribadah kepadanya, yang tidak melaksanakan perintahnya. Bukankah iblis alaihi la'natullah, iblis dilaknat oleh Allah karena tidak melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud pada Adam, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia angkuh menyombongkan dirinya. Dan dia adalah termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Karena tidak ada rasa takwa dalam dirinya. Yang ada hanya kesombongan dalam dirinya. Makanya Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Orang-orang meninggalkan salat. Di yaumil qiyamah ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kata mereka, karena kami dahulu ketika di dunia kami meninggalkan salat. Kami tidak termasuk orang-orang yang menegakkan atau yang mengerjakan salat. Maka ketika seorang beribadah pada Allah Ta'ala, hendaknya dia tanamkan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Karena takut pada Allah, pada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari arkanul ibadah, dari rukun-rukun ibadah yang harus ada pada ibadah kita ketika kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla adalah ar-raja, mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Allah, kita tidak boleh putus asa kepada Allah Ta'ala akan rahmatnya. Maka ketika kita beribadah pada Allah, kita berharap dari Allah Azza wa Jalla. Berharap akan rahmatnya, kasih sayangnya, surganya, ampunannya. Dan Allah memerintahkan untuk itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla, harus ada harapan dalam diri kita. Mengharapkan ampunannya, mengharapkan surganya, mengharapkan ridhonya. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang dia berharap liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, bertemu dengan sang kekasih Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah perintahkan, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia melakukan amal yang soleh, mengerjakan amal yang soleh, karena dia berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Rabbnya dengan siapapun ketika beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka iman dan amal soleh adalah yang pertama menjadi sebab untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat Allah kepada kita luar biasa banyaknya. Dan kita terus bermaksiat pada Allah. Coba kita renungkan. Setiap hari kita maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Kecil ataupun besar. Kita sadari ataupun tidak. Sengaja ataupun tidak. Tapi Allah terus memberikan nikmatnya. Kita terus diberikan nikmatnya. Padahal kita bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah. Tapi juga jangan dia tertipu dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Inilah yang terpenting dalam diri seorang mukmin, yaitu selalu ada pada dirinya al-khauf war raja, takut pada Allah dan mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang dengannya seorang mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah.
Orang yang selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, Allah adalah zat yang maha membalas bagi orang yang bersyukur. Makanya salah satu nama Allah adalah Asy-Syakur. Artinya maha pemberi balasan. Amal yang kecil pun Allah lipat gandakan balasannya kepada orang yang mengerjakannya. Ini amal kebaikan ketika dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan ia penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan balasan. Satu contoh, seorang wanita yang berbuat zina dari kalangan Bani Israel. Ketika dia minum air karena haus, lalu dia melihat seekor anjing yang juga dalam keadaan haus, maka timbullah dalam dirinya kasih sayang. Dia ingin memberikan minuman kepada anjing itu. Karena anjing itu merasa haus bagaimana dia merasa haus. Lalu diambilnya air dengan sepatunya, khufnya. Kemudian diberikan pada anjing itu. Allah mengampuni dosa orang itu. Maka jangan sampai seorang menggampangkan amalan-amalan yang kecil. Jangan hanya mencari amalan yang besar. Lalu kita melalaikan amalan-amalan yang kecil. Karena kita tidak mengetahui di antara amalan-amalan kita mana yang menjadi penyebab seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menyampaikan hadis tentang wanita dari Bani Israel yang berzina, kemudian memberikan minuman kepada seekor anjing dan Allah mengampuni wanita tersebut, saya pernah ditanya oleh seseorang, "Ustadz, saya khawatir Ustadz menyampaikan kisah ini, nanti para wanita yang berzina itu cari anjing." Ya. Cari anjing, kemudian berikan anjing minum pada anjing yang haus. Lalu saya mengatakan, ya, jadi orang itu seakan-akan mengatakan, apa Ustadz tidak khawatir menyampaikan hadis ini? Kata saya, mengapa aku harus khawatir? Rasulullah SAW tidak khawatir menyampaikan hadis itu. Lalu Mubarak Mu'alim khawatir menyampaikannya. Siapa saya? Ya. Allah dengan rahmatnya Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kita tidak boleh membuat manusia putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan juga membuat manusia berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-khawfu war-raja, antara harapan dan rasa takut harus selalu ada dalam diri seorang mukmin dan mukminah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang yang mensyukuri nikmat Allah, ini adalah salah satu amalan yang dengannya dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, kalian tidak bersyukur pada Allah, maka sungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Innallaha ghaniyun ankum. Wala yarda li'ibadihi al-kufra. Dan Allah tidak ridha kekufuran yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Allah tidak ridha kekufurannya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Namun jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Maka orang yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, insya Allah dia akan mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan 3 hal. Pertama, ucapan dengan lisan. Mengucapkan pujian-pujian pada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, wa syukru lillah, wal minnatu minallah. Dan yang lainnya. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah. Bersyukurlah dengan lisanmu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla adalah dengan al-iqrar, pengakuan dalam hati seorang hamba bahwa semua nikmat yang ada padanya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Harus diakui dengan hatinya. Al-iqraru bil qalb, ya, bi anna jami'an ni'am min Allah Azza wa Jalla
Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dalam diri kita, dalam hati kita. Nikmat apa saja, yang besar maupun yang kecil, semua itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla adalah dengan amal soleh dan melakukan amal-amal kebaikan. Ya, setiap anggota badan kita ini mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas yang Allah berikan kepada mata bukan tugas yang Allah berikan pada kaki dalam keimanannya. Tugas yang Allah berikan kepada telinga bukan tugas yang Allah berikan pada mata. Tugas yang Allah berikan pada lisan seorang ketika dia beriman bukan tugas yang Allah berikan pada tangannya. Seluruh anggota badan mempunyai kewajiban pada Allah Ta'ala dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Masing-masing dan fungsinya. Mata dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah, kebesaran dan keagungan Allah. Mensyukuri nikmat mata itu dan melihat ciptaan Allah Ta'ala. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayat, di bumi ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian melihat alangkah banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla dalam diri manusia. Maka dia melihat, dia berpikir. Telinga pun demikian untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Mendengarkan ayat-ayat Allah. Mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Itu fungsi telinga. Dalam beriman pada Allah Azza wa Jalla. Aku untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihissalam. Mendengarkan ucapan-ucapan yang baik. Lisan tugasnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Mengucapkan kalimat yang hak. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Untuk memuji Allah, menyanjung Allah dengan lisannya. Dan seterusnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mempunyai satu risalah. Risalah kecil tentang tugas seluruh anggota badan berkaitan dengan iman yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anggota ini punya tugas. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang yang kufur kepada nikmat Allah, Allah tidak ridha dengan perbuatannya. Makanya Allah tidak ridha kepada kekufuran. Baik itu kufur nikmat maupun kufur mengingkari Allah Azza wa Jalla dan para rasulnya. Semua itu perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seorang hamba dia bersyukur pada Allah dan beriman pada Allah, mengerjakan amal-amal kebaikan, maka Allah ridha kepada hamba tersebut. Maka amal saleh adalah salah satu bentuk dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal saleh adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya di antara upaya agar seorang mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia ridha kepada apa yang diridhai oleh Allah. Hendaknya dia ridha kepada apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ridha kepada Islam. Maka seorang mukmin yang ingin mendapatkan ridha Allah, dia harus ridha kepada Islam. Islam adalah agama Allah di langit dan di bumi. Islam adalah agama Allah di dunia dan di akhirat. Itu yang Allah terima. Selainnya tidak. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, di antaranya adalah tentang ridha Allah pada Islam dalam surat Ali Imran ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya adalah Islam.
Maka para ulama menyebutkan Islam adalah agamanya penduduk langit. Para malaikat semua tunduk patuh pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah ridho Islam untuk di bumi ini. Bagi penduduk bumi ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini di hari Arafah, ketika Nabi SAW melakukan haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan, cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dan Islam yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang diridhoi oleh Allah adalah Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana seorang akan merasakan nikmatnya iman dan Islam kalau dia ridho kepada Islam itu. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dzaqa tu'mal iman, akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, man radhiya billahi rabban, orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya. Wabil islami dinan, akan merasakan lezatnya iman orang yang ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, dan akan merasakan lezatnya iman orang yang ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Makanya dijadikan sebagai salah satu zikir pagi dan petang. Dibaca 3 kali. Juga untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Sebagian ulama menambah nabiyan wa rasulan karena ada 2 riwayat. Maka seorang ingin dapat ridho Allah, ridholah dengan Islam ini. Ridho artinya lapang dada, menerima. Terkadang ada hal-hal yang tidak masuk di akalnya. Selama itu dari Allah dan Rasulnya, sam'an wa ta'atan. Kami menerima dan menaati. Jangan dibenturkan dengan akal. Ya. Karena akal sama dengan anggota badan lainnya. Dia memiliki keterbatasan. Dalam kemampuan. Tangan mempunyai kemampuan dalam mengangkat pada batas tertentu. Dan masing-masing orang berbeda. Sesuai dengan kekuatannya. Kalau melebihi berat yang menjadi kemampuan tangan itu, dipaksakan, ini bisa lumpuh tangan itu. Kaki pun demikian ketika melangkah. Sejauh berapa kilometer dia mampu berjalan. Di saat dia harus istirahat. Kalau dipaksakan dia akan lumpuh. Otak pun begitu. Akal pun demikian. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan akal. Dia tidak akan mampu. Maka berhentilah pada itu. Ya, karena akal bagian dari anggota badan. Hanya tidak kelihatan. Maka dia memiliki kemampuan yang terbatas sebagaimana anggota badan yang lainnya. Mata ketika melihat pada jarak tertentu dia bisa melihat. Pada jarak yang sudah jauh dia tidak tahu apa yang dia lihat itu. Hanya lihat benda hitam misalnya atau hijau tapi tidak tahu apa benda itu. Ya. Karena ada keterbatasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, dengan kita ridho pada apa yang Allah ridhoi, maka seorang hamba akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang Allah ridhoi adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun harus ridho dengan Islam yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan Islam yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala
adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah beliau diutus. Tentu juga Islam sebelumnya. Karena semua para anbiya, para rasul, pada hakikatnya mereka membawakan ajaran Islam dari Allah Azza wa Jalla kepada umat-umat mereka. Semua diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka itulah agama yang Allah ridhai. Sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa Islam adalah agama dunia dan akhirat. Ya, Allah hanya menerima di akhirat, yaitu dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang membawa keislamannya. Itu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Falan yuqbala minhu. Tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Berarti Islam adalah agama di langit dan di bumi, dunia dan akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita ya di atas iman dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Islam yang Allah ridhai adalah yang dipahami, dijalankan, diterima oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang pertama menerima dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengetahui sebab-sebab Nabi SAW mengucapkan satu hadis. Mereka adalah orang-orang yang memahami betul tentang bahasa Arab. Yang dengan bahasa itu Allah turunkan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dan Allah mengutus Nabi SAW. Ya. Maka dari itu, ini pun salah satu di antara sebab seorang mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla, yaitu mengikuti metode beragama para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ittiba' manhaj salaf. Al-manhaj artinya at-tariq al-wadih. Manhaj itu artinya jalan yang jelas. Karena semua Islam ini jelas. Akidahnya jelas, ibadahnya jelas, akhlak moralnya diajarkan dengan jelas oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengamalkan, mereka menerima dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengamalkan, menjalankan dalam kehidupan mereka. Ya, jadi mengikuti manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, baik akidah, ibadah, akhlak, muamalah, suluk, dan yang lainnya. Ini adalah salah satu sebab utama seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, sudah saya bacakan tadi dari surat Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka apabila seorang ingin mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia mengikuti para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Allah menyebutkan pada ayat tadi, ayat ke-100 surat At-Taubah, dua generasi. Muhajirin dan Ansar, itu sahabat. Yang kedua, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah generasi tabi'in. Jadi di Al-Quran disebutkan dua generasi. Sedangkan dalam hadis disebutkan tiga generasi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasi aku, itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang datang sesudah mereka, itu tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. 3 generasi pertama yang memiliki keutamaan. Kita diperintahkan mengikuti mereka. Ya, metode mereka dalam beragama. Karena manhaj salaf adalah satu sistem. Ya, dia mencakup seluruhnya. Itulah ittiba bil ihsan. Mengikuti dengan baik, bukan memilah-milih. Akidah ikut ini, ya, ibadah ikut yang lain. Metode cara beribadah ikut yang lain, tidak. Al-ittiba bil ihsan, mengikuti dengan baik adalah yaitu mengambil dari mereka secara menyeluruh. Ya, mengambil dari mereka secara menyeluruh. Ya, akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Makanya dalam hal-hal yang baru yang muncul, terutama dalam hal berkaitan dengan muamalah, para ulama atau dalam masalah fikih itu mereka semua merujuk kepada Quran dan Sunnah, merujuk pada ijma dan merujuk kepada yakni kaidah-kaidah yang sudah diletakkan oleh para ulama. Ya. Kemudian mereka menyimpulkan hal-hal yang muncul yang baru misalnya dalam satu masalah. Mereka tetap merujuk kepada Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami atau dijalankan oleh para salaf yang sudah diletakkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah, baik itu kaidah usul fiqh ataupun kaidah-kaidah fiqh. Tidak ada yang keluar dari itu. Setiap permasalahan apapun selalu mereka merujuk kepada itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara upaya yang dengannya seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah mewujudkan ibadah yang murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan disebutkan beberapa amalan lainnya dari hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Innallaha yardha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian 3 perkara. Ya. Wa yakrahu lakum thalathan. Dan satu riwayat, wa yaskhatu lakum thalathan. Dan Allah benci kepada kalian 3 perkara. Adapun yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, fayardha lakum, Allah ridha pada kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Cuma mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang dengannya Allah ridho pada seorang hamba. Maka semua amal-amal ibadah yang dikerjakannya, zahiran wa batinan, harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua adalah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Kemudian yang ketiga adalah wa antunasihu man wallahumullahu amrakum. Yang ketiga, kalian ikhlas dalam menasihati, dalam munasahah kepada orang-orang yang Allah menjadikan mereka mengurusi urusan kalian. Ini para ulil amri. Kita ikhlas dalam menasihati mereka, dalam menaati mereka dalam hal-hal yang ma'ruf, dan tidak taat pada mereka dalam hal yang mungkar. Tapi mereka tetap dinasihati dengan cara yang baik. Ini termasuk amal yang dengannya Allah ridho kepada seorang hamba. Jadi ibadah pada Allah Azza wa Jalla dan ikhlas,
dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah dan berupaya untuk tidak terpecah belah, ya, tidak bercerai-berai. Kemudian yang ketiga adalah berupaya untuk ikhlas kepada para penguasa, para ulil amri dalam menasihati mereka, sabar kepada apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak ridho dengan perbuatan mereka, tapi kita dianjurkan tetap sabar, ya, mendoakan mereka, dan dilarang untuk khuruj, memberontak kepada mereka, karena dampak dan akibatnya jauh lebih besar. Akibat buruknya ketika memberontak kepada ulil amri. Kemudian Allah murka kepada kalian 3 hal. Allah benci, ya, wa yakrahu lakum, dan Allah benci kepada kalian 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala. Qila wa qala, seorang yang dia itu dapat informasi, dikatakan, kemudian langsung dia mengatakan pada orang lain. Jadi masalah men-share hoax itu sudah diingatkan oleh Nabi SAW sejak sekian tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Ini qila wa qala. Lah kadang-kadang kita begitu cepatnya, begitu dapat informasi langsung disebarkan. Setelah itu nyesel, itu hanya hoax. Ya, makanya hati-hati. Tidak sedikit di antara berita-berita yang disebarkan itu hendaknya berhentinya di HP kita. Karena setiap kita menyebarkan, kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita sebarkan. Ya. Jadi qila wa qala. Dapat informasi tanpa cross check langsung disebarkan, langsung diceritakan pada orang lain. Qila wa qala. Ini dibenci oleh Allah taala. Yang kedua, wa kathratas su'al. Banyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau bertanya orang yang bermanfaat, insya Allah tidak mengapa. Bahkan memang terkadang harus bertanya kepada orang berilmu. Ya. Tapi bertanya yang tidak ada gunanya, tidak ada, kalaupun kita tidak mengetahui, tidak membahayakan kita. Kalaupun kita tahu, ya tidak memberi manfaat pada kita. Ada orang tanya, Ustadz, kira-kira benang yang dipakai oleh kiswah Ka'bah itu kira-kira berapa bal, Ustadz, ya? Siapa yang ngukur benang itu? Ya. Kain kiswah berapa bal benang yang dipakai? Yang emasnya berapa? Ya, warna emas. Ya. Ini hal-hal yang tahu pun ya tidak banyak manfaatnya, tidak tahu pun tidak mengapa. Allah tidak bertanya pada kita berapa meter kain kiswah itu, berapa bal benang yang dipakai. Tidak ditanya. Yang ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Jadi bertanya itu hal-hal yang bermanfaat. Seorang yang memang tidak tahu hendaknya dia bertanya, apalagi dalam masalah berkaitan dengan agama. Ya. Ada hal-hal yang kita harus bertanya kepada orang berilmu. Ada bertanya yang tidak ada manfaatnya, termasuk hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa idha'atal mal. Yang ketiga adalah menghambur-hamburkan harta. Ya, harta ini amanah. Saya tadi mendapatkan satu kalimat indah, ya, yang ditulis atau diucapkan oleh seorang, ini Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang harta. Subhanallah, kalimat yang luar biasa. Kata beliau, musibatani lil mar'i fi malihi 'inda mautihi. Ada 2 musibah, ya, yang menimpa seorang terhadap hartanya ketika dia meninggal. Yang pertama kata beliau, kemudian kata beliau, lam yasma' al-awwaluna wal akhiruna bimithlihima. Ya, orang-orang terdahulu dan kemudian belum pernah mendengarkan ini. Tentang 2 musibah ini. Ya. Qila mahuma. Beliau ditanya, Yahya bin Mu'adz, apa 2 musibah itu? Yang pertama kata beliau, yu'khadhu minhu kulluhu. Seketika seorang meninggal, semua hartanya diambil oleh ahli waris. Ya. Semua diambil. Yang kedua kata beliau,
ya, wa yus'alu anhu kulluhu, dan dia di hari kiamat kelak akan ditanya semua hartanya itu. Jadi ketika meninggal diambil oleh ahli waris, nanti di hari kiamat ya ditanya tentang hartanya. Semua ditanya oleh Allah Ta'ala. Ikhwani fillah rahimahuni wa rahimakumullah, harta adalah amanah yang Allah berikan pada seorang hamba. Makanya tidak boleh dihambur-hamburkan. Ya. Ini termasuk hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, idha'atul mal. Idha'atul mal. Ya, menyanyiakan, menghambur-hamburkan, boros. Pola hidup boros. Semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dari amanah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Hadis yang kita dengar tadi, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, juga Imam Muslim, tentang 3 perkara tadi. Yang dengannya seorang hamba mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya di antara amalan yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah azza wa jalla adalah al-iktharu min dzikrillah, memperbanyak berzikir pada Allah azza wa jalla. Ini salah satu sebab seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir. Zikir ini sebetulnya pekerjaan yang ringan. Bisa dikerjakan oleh setiap orang. Kaya, miskin, besar, kecil, sehat, sakit. Ya, semua orang bisa mengamalkan zikrullah ini. Tetapi tentu zikir yang dimaksud adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya. Jadi memperbanyak berzikir pada Allah Azza wa Jalla adalah salah satu amalan yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku beritahukan pada kalian amal yang terbaik? Ya. Wa ardaha inda malikikum, dan amal yang paling diridhoi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling mengangkat derajat kemuliaan kalian. Wa khairin lakum min i'ta'iz zahabi wal wariq, dan lebih baik bagi kalian daripada memberikan sedekah emas dan perak. Wa min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan yang lebih baik daripada kalian memenggal ya, leher musuh-musuh kalian, atau mereka memenggal leher-leher kalian. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah. Ketika Nabi SAW bertanya tentang hal tersebut, para sahabat mengatakan, amal apakah itu wahai Rasulullah? Qal zikrullah. Kata Nabi SAW, zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan memperbanyak, akan dengannya mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Ya, wa ardakum wa ardaha inda malikikum. Amal yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu banyak memperbanyak zikir pada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak sebetulnya amalan-amalan dengan seorang mendapatkan ridho Allah. Di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bagi mereka masih hidup orang tuanya, manfaatkan peluang surga ini, pintu surga yang satu ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu berkhidmah, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini amal yang luar biasa. Berbakti pada kedua orang tua. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya ridallah fi ridal walidain, atau fi ridal walid dalam satu riwayat, wa sakhatullah fi sakhatil walid dalam satu riwayat, fi sakhatil walidain, fi sakhatil walidain. Ridha Allah pada keridhaan dua orang tua, dan murka Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Maka hendaknya seorang berupaya untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita diberikan taufik, hidayah, inayah
dan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengisi kehidupan kita dan mengamalkan amalan-amalan yang dengannya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan alhamdulillah di sini sebetulnya banyak asatidzah. Saya tidak lebih baik dari mereka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling wasiat-mewasiati dalam kebenaran dan wasiat-mewasiati dalam kesabaran. Demikian aku qauli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.